guys, perkenalkan nama aku Afifah Salsabila. Saat ini aku lagi menempuh pendidikan di Institut Teknologi Aditama Surabaya, mengambil jurusan Sistem Informasi. Di sini aku mau bahas nih perselisihan tentang dua perusahaan besar ya. Mungkin kalian udah ada yang pernah tahu nih perselisihan antara perusahaan Google dan juga perusahaan Oracle. Nah, di sini aku akan bahas ya tentang detailnya, tentang kasusnya dan juga apa keputusan akhirnya. Oke guys, kira-kira apa sih yang mereka perselisihkan dari kedua perusahaan ternama ini? Jadi yang mereka perselisihkan adalah tentang pelanggaran hak cipta penggunaan Java API. Sebelum aku bahas nih perselisihannya apa dan hasil kasusnya apa ya, di sini aku mau jelasin dulu nih. Mungkin kalian ada yang belum tahu tentang Java API itu apa. Kuy langsung. Java API atau enggak Application Programming Interface adalah suatu aplikasi yang di dalamnya memiliki komponen-komponen pemrograman yang sudah ada di dalam Java dengan fungsi menjadi antarmuka atau penghubung dalam perangkat lunak ya. Jadi ada satu perangkat lunak dan perangkat lunak yang lainnya itu bisa terhubung dengan menggunakan komponen-komponen dalam Java API. Nah, di zaman sekarang apa sih contoh aplikasinya? Nih, salah satu contohnya yang menggunakan Java API adalah seperti Facebook, Twitter, atau aplikasi pembelian tiket transportasi. Dari semua aplikasi tersebut membutuhkan program untuk mengirim data, yaitu menggunakan Java API tadi guys ya. Jadi dia untuk mengirim data itu harus menggunakan komponen-komponen dalam Java API. Sekarang kita bahas yuk apa aja perselisihannya, dan emang ini perselisihannya udah dari lama ya. Jadi langsung kita masuk ke kasusnya. Emang ya perselisihan antara dua perusahaan besar ternama ini udah dari lama gitu. Dimulai pada tahun 2009 di mana perusahaan Oracle memiliki aplikasi Java SE. Dan pada saat itu Google itu memiliki aplikasi yang ingin dia kembangkan, dan dia mengambil komponen-komponen yang ada di dalam Java API punya Oracle tadi untuk digabungkan. Tapi di sini perusahaan Google berubah pikiran. Dia berpikir kalau daripada aku mengambil, mending aku membuat aplikasi juga yang sama seperti itu. Akhirnya perusahaan Google memilih untuk mengembangkan versi mereka sendiri dan diberi nama dengan Dalvik, yang memiliki kemiripan bahasa pemrograman seperti Java. Sebelumnya nih, ada suatu perusahaan yang namanya Sun Microsystem yang telah dibeli oleh perusahaan Oracle pada tahun 2009. Dan itu membuat perusahaan Oracle melakukan gugatan kepada Google dengan tuduhan pelanggaran hak cipta, di mana Google dianggap mencuri Java dengan cara mengambil atau menyalin kode-kode dari aplikasi Java SE milik perusahaan Oracle. Setelah melakukan banyak persidangan ya, di sini pada tahun 2009 perusahaan Oracle melakukan tuntutan kepada Google, dan pada saat itu persidangan dimenangkan oleh perusahaan Oracle. Setelah itu Google mengajukan banding dan akhirnya terjadi persidangan yang kedua, yaitu pada tahun 2011 dan dimenangkan oleh perusahaan Google. Di sini perusahaan Oracle mengajukan banding lagi nih. Sampai akhirnya setelah melakukan banyak persidangan itu, akhirnya pada tahun 2021 Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa perusahaan Google dinyatakan tidak bersalah karena
kode atau komponen-komponen yang disalin hanyalah kode-kode yang memang dibutuhkan untuk menyempurnakan program yang sedang dibuat oleh perusahaan Google nih. Dan Google juga dibebaskan dari kewajiban membayar 130 triliun kepada perusahaan Oracle. Di sini kita bisa lihat dong kalau ada dampak negatif dari perilaku perusahaan Google, yaitu di mana pencipta atau pembuat kode-kode perangkat lunak tersebut tidak mendapatkan penghargaan atau timbal balik atas hasil yang telah mereka kerjakan dari orang-orang yang menggunakan kode yang mereka buat nih. Tapi kalau menurut aku ya guys ya, kalau aplikasi Java API ini dihak ciptakan dan dipatenkan oleh perusahaan Oracle, maka akan berdampak banget pada generasi kita atau generasi selanjutnya yang ingin mengembangkan perangkat lunak mereka nih. Dimana dengan fungsi utama Java API adalah membantu menghubungkan beberapa program untuk mengirimkan data, yang dimana fungsi itu sangat menguntungkan banget nih buat kita atau enggak seorang programmer nih, yang biasanya nih ya seorang programmer mengambil kode-kode dari Java API tersebut dengan gratis, maka jika sudah dipatenkan kita harus dipaksa untuk membayar lisensi atas kode-kode yang akan kita gunain ya. Meskipun nih kita cuma pakai kode-kode sedikit untuk menambah program kita doang nih. Dari kasus ini kita bisa belajar banyak banget ya. Kalau kalian adalah seorang programmer, dari kasus ini nih kita bisa belajar banyak hal, dimana seorang programmer yang ingin mendapatkan hasil atau penghargaan dari program yang telah mereka buat, maka seharusnya programmer dapat mendaftarkan hak cipta maupun hak paten dari kode-kode yang telah dia ciptakan. Untuk perusahaan perangkat lunak yang mempunyai aplikasi tersebut juga dapat nih dibuat sistem di dalam aplikasi tersebut. Jika ingin menggunakan fitur yang lebih banyak, dapat berlangganan terlebih dahulu. Maka pengguna juga akan terbatasi, dan jika membutuhkan fitur yang lebih, maka harus berlangganan. Kalau misalnya cuma kode-kode yang dikit nih kamu butuhin gitu, bisa aja ambil secara gratis. Tapi kalau mau lebih banyak, kalian harus bayar guys. Jadi itulah kisah tentang perebutan sebuah aplikasi Java API dari dua perusahaan ternama di dunia ya guys ya. Semoga bermanfaat ya informasi yang telah aku sampaikan ini. Dan semoga kita juga bisa lebih berhati-hati lagi ya diambil dari kasus tersebut. Kita ambil poin-poin yang penting aja, untuk poin-poin yang negatifnya jangan dilakukan ya guys ya. Di sini aku Hafifah Salsabila mau pamit dulu buat kalian. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.